Orang ini kalau ngomong, tengilnya mirip kodok di got. Berisik, jijik, tapi sok merasa konser orkestra. Betul. Tinju kita ke atas bukan ke samping, betul. Negara ini layak untuk dapat pemerintah yang lebih baik. Negara ini layak untuk dapat perwakilan yang lebih baik. Penjahatnya bukan kita tapi mereka, betul. Yang bakar bukan kita tapi mereka, betul. Revolusi! 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 Let's go. I wake up to a lit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang lanjutan kabar mengenai rencana TNI melaporkan Ferry Irwandi ke Polda Metro Jaya terkait bacotannya yang asal jeplak dan asal mangap ya. Dan ternyata teman-teman ya, tidak seperti ekspektasi saya sebelumnya. Ternyata para pendukung si influencer yang takut air ini ternyata koplak-koplak ya kan. Masa ya sampai saat ini mereka masih banyak yang bingung apa kesalahan junjungannya katanya. Kok sampai-sampai mau dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Baru mau loh ya, TNI itu baru berkonsultasi ke Polda Metro Jaya. Kok mereka nggak pada nyadar gitu loh ya kan. Bahwa junjungannya itu selama ini asal mangap dan asal jeplak. Dan dalam kegiatannya yang asal mangap ya, aktivitasnya yang asal jeplak itu ya, dia mengandung ya, ujarannya itu mengandung unsur mencemarkan nama baik institusi tertentu. Tolong itu dicatat ya kan. Sudah gitu ya kan, ada yang menyebut bahwa TNI tugasnya hanya menjaga keamanan, bukan melaporkan. Jadi jangan ngurusin hal-hal yang seperti itu. Koplak. Disinilah saya menjadi salfok gitu ya, bahwa ternyata mereka yang selama ini mengaku-ngaku cerdas itu faktanya EQ-nya mungkin di bawah rata-rata gitu. TNI itu berencana melaporkan junjunganmu itu karena junjunganmu dianggap telah mencemarkan nama baik TNI. TNI ya bolehlah melaporkan, tetap yang menangani nanti polisi. Cerdaslah si K, jangan cuma mengaku-ngaku cerdas dengan EQ 140 derajat Celcius. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Sekarang kita bongkar si tengil Ferry Irwandi. Orang ini kalau ngomong, tengilnya mirip kodok di got. Berisik, jijik, tapi sok merasa konser orkestra. Jejak digitalnya kita kupas habis, biar semua orang tahu siapa dia sebenarnya. Dari gaya sok pinter kayak kecoa yang ngerasa bisa kuliah S3 di tempat sampah, sampai ocehan ngawur kayak cicak kesetrum lampu neon. Pokoknya, Ferry Irwandi ini bukan cuma tengil, dia spesies langka, seperti hewan menjijikan yang gayanya sok intelek. Nah, seharusnya udah jadi sign buat Pak Prabowo tuh. Ada yang bermasalah di internalnya kayaknya. Bisa ribut soalnya. Di sini bapak-bapak semua setuju nggak? Tanggal 25 Agustus itu demonya nggak organik. Mau saya sampaikan adalah kalau mau mencari dalang ya tinggal hashtag aja di TikTok bubarkan DPR. Semua postingan di tanggal 25 kita tinggal lihat. Oke. Kemana arahnya? Misalnya satu video ini. Satu video. Ini kan tanggal 25. Ini kan it's not a rocket science gitu loh. Untuk nyari misalnya ini. Video Gibran pro masyarakat bubarkan DPR. Misal, saya tidak tahu ya.
Ferry Irwandi, kalau ngomong soal dalang demo, gayanya kayak kecoa di got. Licin, gelap, suka keluar kalau ada bau busuk. Dengan culasnya dia nunjuk kelompok solo, padahal itu cuma trik murahan biar orang-orang salah fokus. Lo tahu nggak, Fer? Omongan lo tuh kayak lintah, nempel di mana ada darah, nyedot, bikin infeksi, terus kabur ninggalin luka. Lo sok-sokan nuduh ke arah lain, padahal jejak lo sendiri udah jelas berlumur lendir. Lo arahin tuduhan ke Solo, tapi dari situ benang merahnya kebaca. Lo itu nyambung sama gerombolan yang lagi doyan bikin gaduh, nyerang Jokowi, teriak-teriak pemakzulan Gibran, padahal ujung-ujungnya semua dari bohir yang sama. Jadi jangan sok pahlawan, Fer. Lo itu lebih mirip tikus got yang pura-pura jadi penunjuk jalan. Padahal misi lo cuma satu, nyebarin penyakit, bikin bau busuk makin kemana-mana. Intinya, Ferry Irwandi, lo bukan pengungkap kebenaran. Lo itu, belatung politik, hidup di bangkai isu murahan, ngegeliat tiap ada kesempatan buat nyari panggung. Dan kesimpulannya jelas, cara Ferry Irwandi nyari dalang demo dengan teori-teori absurd itu satu frekuensi sama geng gaduh penuduh ijazah palsu. Bedanya, yang satu sok intelek, yang satunya sok jadi peneliti ijazah. Intinya mereka sama, bikin ribut, bikin gaduh, dan main buat bohir yang itu-itu aja. Jadi kalau disingkat, Ferry bukan pengungkap dalang, tapi ada di lingkaran dalang. Gimana menurut teman-teman pernyataan pernyataan netizen ya melalui AI barusan gitu ya, baik video maupun suaranya. Saya tertarik sekali dengan pernyataannya di bagian belakang ya, walaupun saya tidak bisa mengatakan itu benar ya. Saya cuma tertarik gitu ya, bahwa si Ferry Irwandi tidak mengungkap siapa dalang ya kan, di balik kisru atau chaos ya, demo yang berakhir chaos yang terjadi beberapa waktu yang lalu, melainkan Ferry Irwandi bagian dari dalang tersebut. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Saya tidak menuduh loh ya. Saya cuma tertarik dengan pernyataan tersebut dan saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah pernyataan netizen tersebut benar ataukah tidak? Ada lanjut si tikus god. Ke kamu, kalau debat di umum kayak gini bakal dampaknya, karena dari cara awal kamu ngajak debat bener-bener kamu, teman-teman kamu ngergeruduk, kamu bikin video sampai 2 kali. Saya bilang kalau mau debat ya DM aja, saya pasti terima. Kamu bikin video publik 2 kali, terus saya bilang, oh ini udah ditutup, masih mau debat masih, oh ya udah fine. Teman-teman kamu prefer online, kamu minta teman-teman kamu di Zoom, saya suruh kamu datang langsung berdua doang, kamu nggak mau. Enggak, kalau Zoom enggak mas. Iya itu kan ada nih chatnya nih. Oke kita baca aja chatnya. Kamu ngelak berkali-kali masalahnya. Ini teman-teman baca ya. Rekan-rekan organisasi saya request untuk bisa tayangkan via Zoom. Oke? Itu chat kamu nih. Ya. Iya kan? Ngelak lagi. Ya. Saya ajak kamu langsung. Enggak mas, rekan-rekan gue di organisasi berharap debatnya bisa online mas. Oh ya, online. Terus saya bilang, oh kalau masalah online gue kasih, lu mau online ya udah, online di mana? Apa yang mau lu bantah? Ya, online ya, betul. Udah, mau play victim kayak gimana lagi? Online, iya saya kan sampaikan ya. Dari sini ya kita sudah bisa menilai sebetulnya berapa sih sebetulnya nilai EQ, nilai emotional quotient ya, AQ kan IQ, AQ, SQ itu kan hal-hal yang berbeda ya kan. Kalau
IQ, intelligence question, ya kan? Kemudian kalau EQ, emotional question, kan seperti itu. Ada lagi SQ, ya kan? Nah, saya tidak membahas SQ-nya dulu, saya membahas emotional question-nya dulu. Jika orang itu benar-benar cerdas dengan EQ di atas 140 derajat Celcius, ya, Fahrenheit mungkin seperti itu, ya, ketika ditantang berdebat, ya nggak macam kayak gitu, ya kan, responnya. Kalau macam kayak gini, ini menunjukkan bahwa orang ini tidak memiliki kemampuan mengelola emosional dengan baik. Ngajakin debat duluan kok malah flying victim, ya kan? Kebanyakan ngomong, kebanyakan ngejabrut. Coba ditengok itu. Lawan diskusinya di bagian atas itu hanya diam aja, cuma memperhatikan. Tetapi kelihatan dari mikro dan makro ekspresinya yang dia tampakkan itu dia sama sekali tidak ketakutan. Justru yang di bagian bawah, ya kan, dia mencoba, ya kan, untuk menyampaikan berbanyak kata-kata. Ini menunjukkan bahwa dia dalam kondisi terdesak dan dia berusaha untuk membalikan keadaan. Paham ya dari sini ya? Siapa yang cerdas dan siapa yang sok cerdas. Lanjut. Betul. Tinju kita ke atas bukan ke samping, betul. Negara ini layak untuk dapat pemerintah yang lebih baik. Negara ini layak untuk dapat perwakilan yang lebih baik. Penjahatnya bukan kita tapi mereka, betul. Yang bakar bukan kita tapi mereka, betul. Revolusi. 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 Dari sini semakin jelas ya, makin jelas apa bang? Ya udahlah, udah kita saksikan bareng-bareng. Nggak perlu saya ulangi lagi, nggak perlu saya komentari lagi, karena saya tidak menuduh siapa-siapa. Kami bersifat netral ya. Perbedaan pendapat itu adalah sunnatullah ya, asalkan jangan saling mencaci memaki, ya kan? Jangan memfitnah. Dari sini kita intinya sudah bisa menilai lah siapa sebetulnya ini orang, ya kan? Hahaha. Benarkah pernyataan netizen di bagian depan tadi ya? Ini orang tidak sedang mengungkap dalang di balik demo kisruh dan chaos yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Tetapi ini orang adalah bagian dari dalang tersebut. Teman-teman sependapat, kita tengok aja nanti kelanjutannya. Ya, lanjut. Militer cawe-cawe di ranah sipil, Ferry Irwandi jadi inceran. Bener nggak sih teman-teman ya? Kedengarannya aneh kan? Tapi ya ini seriusan Pak. Ini terkait dengan kami menemukan hasil dari patroli cyber. Terdapat kami temukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Kami juga tadi telah melakukan konsultasi dengan saudara-saudara kami di Polda Metro Jaya. TNI tiba-tiba bilang mereka nemuin dugaan pidana soal Ferry Irwandi. Ya, lalu konsultasi ke polisi katanya. Tapi sejak kapan tentara bisa nemuin tindak pidana? TNI itu alat pertahanan, tugasnya perang dan jaga kedaulatan. Urusan hukum sipil itu dominasi politik, jaksa, pengadilan gitu loh. Kok bisa-bisanya jenderal berucap kayak gini? Bahaya banget teman-teman kalau ini jadi kebiasaan sebenarnya. Lalu kalau ngomongin dasar hukumnya apa? Jelas nggak ada teman-teman. Pasal 30 Undang-Undang 45 ya, jelas di situ. Undang-Undang 34 2004 juga tegas. TNI hanya boleh bantu sipil kalau diminta, bukan jalan sendiri. Bahkan putusan MK bilang nih ya, TNI itu nggak boleh tangani perkara sipil secara langsung. Kenapa bisa begini? Ya kita tahu, karena ada RUU TNI yang lagi dibahas di DPR. Isinya kasih wewenang tentara urus
Terus ancaman non-militer, yang definisinya itu ya ngambat banget dari isu cyber sampai teknologi. Bayangin teman-teman ya, kritik kebijakan bisa dianggap ancaman. Coding sistem independen bisa dicap ganggu stabilitas. Dan pertanyaan besarnya, kita mau demokrasi yang sehat atau negara algoritma militer? Karena kalau batas sipil militer udah kabur teman-teman ya, yang kena bukan cuma Ferry pasti, tapi siapapun yang berani bikin sistem atau narasi independen. Menurut kan gimana? Menurut saya, Anda tanya atau ngetes ya kan, saya ingin menyampaikan bahwa pendapat Anda ini lahir dari kekosongan ilmu pengetahuan ya, walaupun Anda tadi ya menyepil beberapa pasal lah begitu ya kan untuk untuk menguatkan pendapat Anda bahwa TNI itu tugasnya bukan menjaga keamanan di dalam negeri tetapi menjaga pertahanan ya kan. Tetapi ya kan yang tidak Anda ketahui adalah, atau mungkin Anda tahu tapi sok-sok tidak tahu begitu, bahwa TNI ini dalam rangka ya ibaratnya itu dalam rangka apa? Menjaga marwah nama baiknya. Karena si Ferry Irwandi beberapa waktu yang lalu bahkan di hadapan di sebuah acara yang disiarkan di televisi swasta nasional sudah jelas-jelas gitu loh, ya kan, menyebut-nyebut TNI. Nah, jika TNI merasa dirugikan dengan pernyataannya tersebut karena dianggap mengandung pencemaran nama baik, TNI boleh dong melaporkan. Oh, mana ada gimana nih? Saya kasih tahu ya alasannya nih, ini dia. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket, I'm going on a trip, and Sudah paham bahwa TNI itu tetap bisa melaporkan. Ya, tetap bisa melaporkan orang-orang yang dianggap mencemarkan nama baik institusi TNI. Misalnya nih, ketika saya mengatakan TNI itu kotor, di dalamnya itu penuh dengan koruptor, ibaratnya seperti itu. Nah, itu dianggap mencemarkan nama baik misalnya. Nah, TNI boleh mempersoalkan saya secara hukum ya. Dengan cara apa? Ya melaporkannya ke polisi gitu loh. Ngakunya cerdas ya kan, junjungannya IQ-nya 140 derajat Celcius. Macam kayak gini aja nggak ngerti, bro. Lanjut. Kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Kira tindakan itu adalah tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan karena berada di luar tugas pokok dan fungsi dari TNI. TNI itu adalah alat negara untuk melaksanakan kebijakan di bidang pertahanan. Bukan urusan keamanan dalam negeri, bukan urusan tindak pidana seperti yang mau diarahkan pada Ferry Irwandi. Kalaupun kita mau berbicara tentang ancaman cyber, seperti yang dimaksud oleh Komandan Satgas Cyber Mabes TNI, maka ancaman cyber yang dimaksud adalah ancaman cyber pertahanan atau cyber defense, bukan ancaman cyber segala ancaman. Kalau begini caranya, ini namanya ancaman terhadap kebebasan berekspresi. Kan menurut putusan MK kan, institusi kan nggak bisa melaporkan, harus pribadi kalau pencemaran. Waduh. Aktivis ya. Tadi siapa namanya ya? Siapa tadi teman-teman ya? Pokoknya tadi itu ada aktivis ya, yang seolah-olah itu kalau nggak salah tadi dari Amnesty International begitu ya. Waduh. Saya menyebut nama bukan berarti bertujuan untuk mencemarkan nama baiknya gitu ya. Tetapi ya kita bisa mengerti lah sebetulnya Amnesty International itu milik siapa, ya kan? Kemudian itu bagaimana dan siapa pihak-pihak yang selama ini
yang ada di Indonesia yang selalu dikit-dikit minta bantuan ke Amnesty Internasional, ya kan? Hai, dari sini kita paham kan siapa sebetulnya orang-orang yang berada di belakang Ferry Irwandi. Nggak paham bang? Ya sama, saya juga belum paham. Yang penting saya kan tidak menuduh, saya tidak menyudutkan, saya tidak mencemarkan nama baik orang. Enggak, ya kan? Ya kita hanya menyajikan sesuatu yang sedang viral untuk kita diskusikan bersama. Gimana? Mantap? Iyalah, lanjut. Ferry Irwandi mengatakan bahwa RC yang dikatakan adalah mafia minyak ini belum tentu dalang dari semua kekacauan yang terjadi kemarin, karena tidak ada yang bisa membuktikan hal itu. Dan tolong jelaskan, seharusnya negara bergerak untuk memastikan siapa dalang di balik semua ini, bukan hanya menuduh ancaman-ancaman asing. Di dalam statement tersebut, Ferry membuka dengan perkataan bahwa provokator-provokator yang ada di lapangan itu rata-rata nih diketahui ini bukan oleh polisi maupun TNI, namun diketahui secara langsung oleh mahasiswa. Ini merupakan sebuah bukti bahwa masyarakat Indonesia itu mampu untuk menilai dengan jeli dan melihat siapa pelakunya. Namun di sisi lain, pemerintah kerap kali menyangkut pautkan hal ini dengan ancaman-ancaman asing dan menyebutkan mafia minyak yang baru-baru ini juga disorot dengan inisial RC adalah dalang di balik semuanya. Namun Ferry menegaskan bahwa jika RC memang benar dalang di balik semuanya, apakah bisa membuktikan secara data atau jangan-jangan RC itu juga digerakkan oleh pihak lain? Jadi pada intinya tidak ada kepastian nih terhadap hal ini dan terkesan terjadi saling tuduh-menuduh. Tapi Ferry tidak menampik bahwa RC bisa jadi adalah salah satu aktor di balik semua ini. Tetapi tidak ada penjelasan yang konkret kan. Ini semua masih mengambang. Ferry juga menegaskan bahwa setuju RC harus ditangkap. Namun pemerintah juga harus benar-benar tegas siapa sebenarnya dalang di balik semua ini. Nah, ya kan, ini menurut saya seorang konten kreator cerdas, walaupun ya sedikit banyak ya lebih condong ke Ferry Irwandi. Tetapi jelas ya kan bahwa kita tidak boleh menuduh ya tanpa adanya bukti. Lah, udah ngomong macam kayak gitu, ketika si Riza Khalid dituduh dianggap sebagai bagian dari dalang atau dalang utama terkait kerusuhan yang terjadi di Indonesia saja, si Ferry ini menampik, jangan-jangan buktinya mana gitu kan, nggak ada buktinya, ataupun ada buktinya, belum tentu itu benar. Bisa jadi si Riza Khalid ini juga sesuatu yang digerakkan oleh kekuatan lain. Nah sekarang juga sama, ketika seseorang atau si Ferry Irwandi dalam tanda kutip misalnya gitu ya, menyudutkan TNI yang seolah-olah chaos kemarin mungkin ya dalam tanda kutip gitu ya, ada permainan dari TNI. Lah ya buktikan dulu toh, ya kan, jangan asal jeplak aja, hah? Begitu mau dilaporkan oleh TNI ya kan, malah bertanya-tanya salahnya apa. Aduh gimana sih orang ini, gak ngerti dah saya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.